Kita lanjutkan lagi. Jadi kalau mau otentik, jadikan hidup kita tuh proyek yang sangat pribadi, yang bisa kita ubah-ubah juga sih, bisa kita ubah-ubah. Oke, nah sekarang itu soal kebebasan. Nah kalau gitu konsekuensi dari cara berpikir ini dalam relasi antar manusia. Relasi antar manusia. Kalau tadi A itu soal kebebasan, saya nggak tahu saya kasih A nggak tadi, lupa ya. Ada nggak? Pakai A nggak? Ada ya? Suka lupa saya. Nah sekarang konsekuensinya dalam relasi. Relasi antar manusia itu dibayangkan bagaimana oleh Sartre. Gara-gara manusia itu setiap manusia itu bebas, maka ada tendensi dasar dalam setiap hubungan manusia itu selalu ada kemungkinan konflik, bahkan pada dasarnya konflik antar kebebasan. Hubungan manusia itu kodratnya conflicting. Yang saya maksud tadi relasi antar manusia. Nah, pada dasarnya, pada kodratnya relasi antar manusia itu conflicting, dan dia menjelaskannya begini. Conflicting, polanya adalah subjek objek. Jadi mau tidak mau, kalau kita menegaskan kebebasan kita, mau tidak mau itu hanya muncul kalau saya memperobjek orang lain, menindas kebebasan orang lain. Gitu loh, baru saya bebas. Saya menjadi subjek hanya kalau memperobjek orang lain. Saya menjadi subjek bebas kalau saya memperobjek. Saya menjadi subjek bebas kalau saya memperobjek orang lain. Itu tuh hampir kayak hukum kalau buat Sartre. Setiap manusia itu sebetulnya mau memperobjek saya, kata dia. Ini fenomenologi, apa namanya? Fenomenologi tatapan atau apa ya? Maka dalam rangka ini, orang lain adalah neraka bagi saya. Dahsyat memang. L'enfer, c'est les autres. Orang lain adalah neraka bagi saya. Dan Sartre melukiskan ini dengan macam-macam cara gitu ya. Misalnya, terutama dia membayangkan orang lain tuh, kenapa dia ancaman bagi saya selalu. Kita nggak pernah tahan ngelihat matanya, lihat mata orang lain. Nah, kalau kita mulai sok tahan ngelihat mata orang lain, berantem juga akhirnya gitu. Gitu kan. Tapi umumnya kalau diliatin sama orang lain kan kita cenderung kok ngeliatin aja sih lo. Gitu. Tidak, mata itu, tatapan mata itu. Ini muncul dalam tatapan mata. Ini fenomena dilihat orang lain itu menjadi sesuatu yang rupanya memang mengalami itu gitu. Sartre mengalami itu. Terutama nanti ujung-ujungnya tatapan Tuhan gitu. Maka nanti jadi ateis ya. Karena itu selalu tidak menyenangkan gitu ya, ditatap itu. Celakanya, kalaupun saya lepas dari tatapan kalian semua, ada yang menatap saya dong di sana gitu ya. Tuhan itu gitu. Yang saya mau dia pernah waktu masih kecil ya, dia ngebakar ngebakar tiker. Dan itu dia merasa bersalah gitu karena kebakaran.
lari ke kamar mandi. Terus di kamar mandi dia merasa tiba-tiba, saya memang tidak dilihat orang lain, cuman ada yang ngeliatin gue nih, sono gitu ya. Dan dari sudut situ saya tidak bisa mengelak dari yang namanya Tuhan itu gitu kan ya. Wah ini, terus lama-lama memang dia berpikir, ini gue tidak akan pernah betul-betul bebas nih selama ada itu tuh, yang mutlak gitu. Karena gara-gara ada tatapan itu saya tidak pernah bebas dong. Jadi harus tidak ada dia, baru saya bebas. Selagi ada dia, kebebasan saya palsu, pura-pura. Tapi nyatanya memang kita bebas. Jadi harus tidak ada dia. Gitu. Di pintu tertutup itu digambarin bagus sekali. Yang naskah, yang orang masuk neraka terus nanya mana alat siksanya. Kamu tuh apa terpengaruh omongan orang di bawah. Ternyata dia masukin ke ruangan, ada isinya 3 orang. 3 orang tuh berdialog sampai akhirnya tuh mereka saling menyiksa dengan tatapan masing-masing. Sampai di akhirnya si salah satu tokohnya, oke, saya sekarang mengerti. Ternyata yang disebut neraka itu adalah orang lain. gitu. Ya itu. Jadi dia melukiskannya dengan macam-macam cara. Misalnya dia melukiskan begini ya. Tatapan sorot mata itu artinya bukan tidak mata dalam arti harafiah. Karena dia melukiskan juga pengawasan, barangkali gitu, pengawasan orang lain. Karena dia melukiskan dengan macam-macam. Misalnya kalau tiba-tiba kita lagi jalan ya, terus ada langkah yang mengikuti kita gitu. Terus pas kita berhenti, dia berhenti gitu. Tak tok, kita berhenti. Nah, apa sih gitu ya? Gitu. Kira-kira gitu. Atau pas kita jalan gitu, tiba-tiba pas kita ngeliat ke rumah, dia melukiskannya ada korden yang tersingkap sebentar gitu ya. Pas kita lihat, tutup lagi gitu. Apa sih lo gitu ya? Terus kita jalan lagi, terus kita lihat, tutup lagi gitu ya. Dia melukiskannya gitu. Pintar sekali. Dia memang imajinasi dramatiknya ini bagus sekali ya. Sartre itu. Dia melukiskan segala itu dengan kayak gitu. Terus juga orang yang ngintip di lubang kunci, kok ngeliat ke kamar gitu kan ya. Pada saat itu kita memperobjek orang-orang itu kan ya di kamar karena jadi objek sorotan mata gue. Tapi tiba-tiba pas lagi asik gini lo jadi objek gue jadi tahu, lo nggak tahu gue. Tiba-tiba ada orang lain datang ngintip nih ya gitu. Gitu. Jadi tiba-tiba kita jadi objek dia juga gitu kan ya. Itu tuh. Itu. Jadi pengalaman-pengalaman kayak gitu itu tuh menjadi obsesi dari Sartre ya. Tuh. Kita tidak bisa lain selain sebetulnya saling memperobjek. Ya. Gitu. Jadi kita kecenderungannya tidak bisa lain sepertinya saling memperobjek orang lain. Kalau ada beberapa kemungkinan. Ada kemungkinan sekurang-kurangnya 2 kemungkinan ya. Saya membiarkan diri dengan rela diperobjek oleh orang lain, gitu kan? Saya sebagai subjek menyerahkan diri menjadi objek orang-orang lain. Itulah yang terjadi di dalam seksualitas maupun sadisme, masokisme. Diri membiarkan menjadi objek. Itu yang terjadi di dalam masokisme dan cinta. Dan cinta. Cinta itu apa? Tetap aja polanya subjek objek. Masalahnya cuma kita tidak memperobjek dia, gitu kan ya. Tapi apa yang terjadi? Saya menjadi objek buat dia. Saya mempersubjek dia memang dalam cinta, tapi saya jadi objeknya dia, gitu ya.
Diri membiarkan balik nulisnya tadi. Gini aja lebih enak. Membiarkan diri menjadi objek gitu ya. Itu tuh cinta tuh cuman gitu sih sebenarnya. Jadi apa ya? Cinta dalam arti unconditional apa namanya? Tanpa pamrih dan terus itu cuman menipu. Itu untuk Sartre itu penipuan diri atas kenyataan ini bahwa kita tidak mampu memperobjek dia, malah terus menjadikan kita objek untuk dia. Kalau kayak gitu, ini lebih kepada personalnya. Bagaimana dia dengan Beauvoir? Sama, mereka memang tidak meyakini ada cinta dalam arti gitu ya. Semua saling memperobjek ya, bertegangan aja lah. Ada saat tertentu Simone gue perobjek gitu, misalnya gitu kan, dan saat lain ya sudah dalam keadaan tertentu Simone de Beauvoir memperobjek Sartre. Tidak ada. Itu sebabnya, tahu nggak? Dalam kehidupan pasangan ini masing-masing boleh aja berselingkuh gitu. dan suka-suka gitu. Sartre banyak pacarnya dan Simone de Beauvoir sama juga. Gitu. Jadi itu cuma komitmen aja. Karena tidak ada cinta untuk mereka. Tidak mungkin. Cinta itu sesuatu yang tidak mungkin. Cinta dalam arti yang tulus itu tidak mungkin. Cinta itu kegagalan dan penipuan diri, ketidakmampuan. Gitu. Cinta itu kegagalan memperobjek orang lain, gitu loh. Atau entah tidak mampu, entah tidak berani gitu ya memperobjek orang lain. Pokoknya jadinya ya udahlah, gue menyerahkan demi kamu. Itu sebenarnya tepu tuh. Penipuan diri sendiri gitu. Nah, kalau sebaliknya menjadikan orang lain objek bagi saya gitu. Nah, itu muncul dalam segala perbuatan seksual maupun sadisme. Menjadikan orang lain sebagai objek. Menjadikan orang lain sebagai objek itu muncul dalam sadisme dan tindakan-tindakan seksual. Kalau buat dia tuh perbuatan seksual tuh bagaimanapun menjadikan orang lain objek, tidak bisa lain, begitu aja. Atau kecuali kalau seksual dalam arti kita menikmati disiksa ya, dijadikan objek ya, masokisme. Nah itu ya oke. Tapi umumnya tindakan seksual itu sebenarnya memperobjek orang lain. Mau sok menghargai orang lain dalam itu kagak, itu mah perobjek aja gitu. Gitu, jadi dia memang agak ekstrim ya, tapi seru gitu. Jadi buat dia cinta dalam arti yang biasa dibayangkan banyak orang ya, ketulusan apa itu nggak ada lah itu, nggak ada ketulusan itu. Cinta itu cuma bahasa untuk kegagalan, ketidakmampuan, ketidakberanian kita menaklukkan orang lain. Karena kodratnya kita menaklukkan orang lain. Jadi saling taklukan. Kalau nggak mampu itu, ya biarkan ditaklukkan, udah. Gitu. Ya, nyentrik sekali orang ini. Dan dalam banyak hal bisa sangat bertentangan dengan nanti kalau sempat, atau mungkin sudah pernah dalam antropologi, filsafat antropologi, pandangannya Levinas. Sudah pernah dapat pandangan Levinas mengenai orang lain?
biasanya di filsafat antropologi atau antropologi kapital selekta ya. Di situ pandangannya lain lagi dan persis diametrically different dari Sartre. Buat Sartre, tatapan mata orang lain itu memang neraka. Orang lain adalah neraka bagi saya. Kalau bagi Levinas, kebalikannya. Orang lain itu wajah ilahi. Orang lain itu pihak yang terus-menerus mendobrak egosentrisme saya, totalite. Saya sebagai totalite, sebagai totalitas yang utuh tertutup gitu, setiap kali didobrak dan dihadapkan pada keterbatasan terus-menerus. Saya yang terbatas ini didobrak oleh orang lain untuk melihat keterbatasan terus-menerus. Dan yang tak terbatas itu akhirnya wajah ilahi. Persis beda sekali gitu ya. Persis beda sekali. Orang lain itu wajah ilahi. Mengundang bela rasa gitu. Itu bukan memancing saya untuk menaklukkannya, bukan. Kebalikannya, memancing saya untuk bersolider, berempati, kayak gitu-gitu. Nah, tapi menarik bahwa dari sudut fenomenologi, maksudnya dua-duanya menggunakan fenomenologi. Kalau kita merenungkan pengalaman kita, siapa sesungguhnya orang lain, ternyata sekurang-kurangnya muncul dua sisi itu. Orang lain tuh ancaman bagi saya, tapi juga orang lain juga undangan untuk keluar dari segala kepicikan saya. Nah, kalau Sartre ngambilnya tuh fenomena tatapan mata orang lain, kalau Levinas tuh kayak tamu yang datang ke kita atau orang asing. Kalau misalnya kalau kita bayangkan di halte bus misalnya gitu kan ya, di halte angkot ada orang lain. Maaf misalnya Noel kita ya, gitu. Kita kan tidak langsung reaksi paling spontan ketika apa lo lah, enggak kan, enggak pernah kan? Biasanya ya gimana? Orang lain tuh selalu pada tingkat paling spontan kita selalu lebih tinggi daripada kita. Maka kita juga selalu cenderungnya ya, sejak mulai tanya, kalau mau ke alun-alun sebenarnya di mana? Dan kita juga nggak bisa, udah lalu nggak usah tanya-tanya sama gue, nggak kan ya, nggak bisa gitu. Kita selalu bilang, oh ya gini, sorry, bahkan kalaupun nggak tahu, saya akan bilang, aduh sorry saya tuh nggak tahu, mungkin tanya dia deh gitu. Kita selalu memperlakukan orang lain pada tingkat paling spontan itu sebagai lebih tinggi dari kita, asimetri. Dalam hubungan yang asimetri itu Levinas kontrasnya ini. Barangkali pada Sartre juga asimetri, cuman kita lebih rendah. Apa ya? Enggak sih, itu kayak simetri, kayak ancaman tuh lain ya, ancaman tuh lain ya. Kalau ini asimetri dalam arti orang lain selalu lebih tinggi. Spontanitas kita juga nggak bisa kita menyepelekan dia gitu kan ya. Bahkan kalau ada tamu segala macam, nanti di kemudian hari dibahasakan lagi oleh Derrida dalam gejala hospitality, keramahan menghadapi tamu gitu ya. Dalam tradisi gurun, dalam tradisi Timur Tengah, itu orang lain siapapun itu selalu berisiko kita. Orang lain tuh bisa perampok, bisa mau nodong kita segala macam, tapi mau tidak mau sikap basic kita menghadapi orang lain kan diterima dulu dong. Kan kita belum tahu orang ini mau ngapain gitu. Diterima dulu. Itu dulu di dalam tradisi gurun. Sekarang ya dalam kehidupan kota kan ada lubang intip dulu dong gitu kan ya, di pintu gitu. Wah, gue nggak kenal deh, diemin aja, gitu kan ya. Nggak usah, gitu kan ya. Saya nggak tahu dalam jejaring sosial ya, entah itu gimana tuh, kan kalian kan berhadapan dengan semua orang lain ya, dalam Facebook, dalam Twitter, itu orang lain, ada nggak hospitality, ada nggak ancaman atau apa? Cenderung ini Pak, cenderung orang itu dianggap sama di situ. Sama ya? Jadi kalau mereka memberi komentar terhadap status siapapun dan mereka tidak sepakat, mereka tidak memandang itu tua atau muda. Oke. Mereka cenderung kalau ofensif. Nah itu seringkali jangan mengharapkan sopan santun di media sosial. Ya itu ya. Sebenarnya udah jadi lain lagi ya sebenarnya corak hubungannya gara-gara teknologi itu. Jadi karena cuma dihadapin dengan nama dan ini yang. Iya. Saya kira itu fenomenologi lain lagi, ketidaklangsungan itu kan fenomenologi lain lagi itu. Ketidaklangsungan, fenomen ketidaklangsungan dalam media mutakhir ya, dalam komunikasi mutakhir. Karena orang bisa menipu, menyamarkan identitasnya dan apapun lah. Sekaligus memperteguh ini Pak, kenyamanan kelas menengah. Kelas menengah. Karena
mereka yang dulu kelas menengah itu katanya bisa punya potensi besar untuk mengubah keadaan, tapi karena mereka tidak ingin kehilangan kenyamanannya, mereka membentuk klik aktivisme sejuta speed buat Polri. Menolak ini, menolak itu, salah dengan mendukung dan like gerakan seperti itu, mereka sudah melawan. Ya, sudah melawan. Nah, itu semua konsekuensi dari ketidaklangsungan itu ya. Orangnya tetap sembunyi gitu. Tapi dia bisa berusaha karena kan buat apapun. Ya itu menarik sebenarnya kalau ditelaah secara fenomenologi lagi gitu, karena ini dua tipe fenomenologi yang oleh Levinas, Sartre. Dan itu juga yang kita mesti hati-hati pada filsafat itu, jangan terlalu memutlakan karena Sartre ini hanya satu versi dia gitu loh. Nanti ada filsuf lain yang juga sangat serius dan pada pengalaman lain lagi hasilnya. Jadi dalam hal itu kelihatan sekali bagaimana filsafat itu hanya memperlihatkan kemungkinan memahami pengalaman gitu kan. Bisa dipahami segini, bisa ala Sartre, bisa dipahami ala Levinas, bisa dipahami ala Derrida dan seterusnya. Hakikat orang lain itu ya sebenarnya apa. Nah, itu tadi hubungan antar pribadi. Dan sekarang kalau kelompok, pandangan Sartre bagaimana? Dalam hubungan dengan kelompok, kalau tadi itu lebih pribadi katakanlah gitu, nah sekarang dalam konteks kelompok, bagaimana Sartre menjelaskannya? Dia bilang manusia itu berkelompok dengan dalam rangka menjadikan pihak ketiga sebagai objek. Jadi harus kelompok itu hanya muncul kalau ada musuh bersama, gitu loh kira-kira logikanya itu. Kelompok muncul bila ada musuh bersama. Dengan kata lain, kelompok terjadi sebagai cara kita bersama menjadikan pihak ketiga sebagai objek. Subjek-subjek bergabung untuk jadikan pihak ketiga tertentu sebagai objek. Jadi misalnya contohnya adalah kaum buruh, itu kan subjek-subjek semua. Cuman kalau sendirian nggak berdaya masalahnya. Menghadapi majikan, menghadapi orang lain bernama majikan gitu. Itu harus kita bayangkan sebagai padahal semua orang juga tahu mereka pengen menaklukkan sang majikan ini juga dong. Jangan terus-menerus gue yang ditaklukkan sama majikan. Gimana caranya menaklukkan dia? Bersekutulah kita gitu. Itu maksudnya. Jadi itu subjek bergabung untuk menjadikan pihak ketiga sebagai objek. Ini contohnya buruh terhadap majikan. Buruh terhadap majikan. Kalau pakai bahasa Marxis yang dia pakai juga kaum proletar terhadap kapitalis. Jadi Sartre juga sama seperti dalam hubungan pribadi, tidak ada sih ikatan intrinsik yang sok tulus gitu, nggak ada. Kalau musuhnya nanti ketiganya sudah tertaklukkan, akan ketahuan. Kita juga sama baku caplok antar kita sendiri gitu loh. Gitu. Dulu kita bisa bersatu sekali melawan Belanda, jadi jelas-jelasan ya. Kita bersatu sekali melawan Belanda.
Tapi begitu Belandanya hilang, terus kita mulai merdeka, muncullah tahun-tahun 50-an itu kan semua memisahkan diri atas nama ideologi masing-masing gitu. Parlemen tahun 50-an itu paling seru dalam sejarah Indonesia. Kacau balau, nggak karu-karuan. Karena masing-masing kelompok membentuk kelompok sendiri melawan segala kelompok yang lain. Nah kayak gitu. Jadi Sartre sepertinya tidak membayangkan tuh ikatan inheren dari dalam tuh kelompok-kelompok mau temporer itu tergantung kepentingannya gitu. Musuhnya yang itu siapa baru kita kelompok. Kalau itu musuh sudah tidak ada, kita akan cari musuh lain dan lo jadi musuh gue juga gitu. Jadi gitu. Dia membayangkan begitu. Kemudian dalam hubungan dengan Tuhan, ya tadi sudah disinggung sedikit hubungan dengan Tuhan. Yang jadi soal tuh gini, kalau Tuhan itu ada, maka dia haruslah menjadi subjek mutlak, kan? Ini susahnya gitu. Kalau Tuhan itu ada, dia haruslah kita anggap sebagai subjek mutlak. Nah, karena dia kan mengatasi, kan dia di absolut dong, kalau ada betulan. Di absolut. Nah kalau dia di absolut, iya kita semua, itu berarti the real subjek itu dia. Apa jadinya? Kita semua objek belaka. Dari sudut kebebasan tadi, bisa sekurang-kurangnya dua argumen ya. Dari sudut objek subjek itu, dia subjek mutlak dan manusia menjadi objek mutlak. Ya ini ya nggak mungkin lah. Dari sudut kebebasan tadi, karena dia subjek mutlak, artinya maka Tuhan adalah kebebasan mutlak. Dan manusia tidak bebas. Atau kebebasan manusia menjadi palsu. Kalau ada Tuhan, kebebasan manusia menjadi palsu. Padahal saya mengalami kebebasan saya real. Gitu. Dan saya mengalami dalam hal tertentu saya bisa jadi subjek juga kok. Maka kalau saya mau mengakui eksistensi diri saya sebagai subjek maupun sebagai subjek yang bebas, Tuhan harus tidak ada. Kalau dia ada tidak konsisten. Tidak konsisten. Seluruh realitas ini tidak bisa dimengerti kalau dia ada. Jadi dari sudut itu Tuhan harus tidak ada. Terus dia bilang, kalaupun orang kekeh menganggap bahwa dia ada, ya udah, kemungkinannya sebetulnya membiarkan diri diinjek-injek sama dianya, Tuhan gitu ya. Membiarkan diri kita pasrah pada Tuhan itu aja. Atau kita protes, membunuh dia. Gitu kan ya. Menghilangkan dia. Ya, Nietzsche sudah seperti itu ya sebelumnya. Nietzsche sudah seperti itu, jadi ini menarikkan lebih jauh aja. Pendeknya keberadaan Tuhan kalau menurut Sartre bukan sesuatu yang konsisten. Tidak konsisten dengan pengalaman-pengalaman hidup. Padahal dulu dari sudut logika atau apa, Thomas Aquinas segala itu justru konsisten ya. Justru keberadaan Tuhan itu logis gitu kan ya. Oh, filsafat abad pertengahan sampai sejak Aristoteles sampai abad pertengahan itu segala upaya, bermacam upaya untuk memperlihatkan bahwa Tuhan itu ini logis ada gitu. Baik, sekarang
cerita dia mengenai moral. Oh, ini hubungan-hubungan. Berikut ini adalah moral, pendek aja. Moral ini bagian akhir dari buku Lettres et les Néants ini. Ya, dibilang eksistensi itu atau gini, nilai dan norma objektif itu tidak ada. Nilai norma etis objektif tidak ada. Tidak ada objektif itu. Tadi sudah kita lihat, yang mereka yang menganggap bahwa ada norma objektif itu disebutnya entah itu malafide, mauvais foi, atau apa tadi? Esprit de sérieux tadi. Jadi nilai dan norma etis objektif tidak ada. Yang menganggap ada itu atau esprit de sérieux. Semangat serius tadi yang menganggap apa, bahwa ada kebenaran itu dari sudut wahyu atau dari sudut sains, logika, dan seterusnya. Jadi kalau menurut dia nggak ada itu nilai moral yang objektif. Kalau gitu apa? Kita sendiri yang harus menciptakannya. Nilai dan norma muncul dari diri sendiri atau harus muncul dari diri sendiri. Tentu ini menggemakan tadi semangat dari Immanuel Kant ya, yang tadi apa istilahnya, heteronom versus apa, otonom tadi ya. Harus otonom, harus dari dalam kita sendiri. Karena hidup itu harus menjadi proyek pribadi, dan berdasarkan proyek ini kita menjalankan nilai-nilai. Jadi ya filsuf, kita lihatnya filsuf kebebasan yang agak berlebihan. Filsuf kebebasan yang agak berlebihan, philosopher of freedom yang paling spektakuler dan lebay gitu. Boleh jadi memang ini Sartre. Minggu depan kita masih lanjutkan, karena saya harus berhenti di sini, bagian lain yang ke Marxisan gitu, sisi lain dari, yaitu dari dalam kritik de la raison dialektik gitu. Baik, sampai sekian dulu.